Sekarang lagi fenomena gilang bungkus. Fetishism. Fetishism itu apa sih, Bang Reza? Ya, betul. Orang memuaskan hasrat seksual kan biasanya dengan objek seksual ya. Tapi ternyata ada sebagian orang yang justru memuaskan hasrat seksualnya tapi dengan objek-objek non-seksual. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Oke, fetishism, swinger, apalagi nih, dunia tambah aneh. Untuk menjelaskan kepada Anda, saya undang ahlinya. Ini adalah master psikolog forensik pertama Indonesia ya? Alhamdulillah begitu. Alhamdulillah begitu. Udah nyaut dia. Jadi ini Bang Reza Indragiri Amriel. Kayaknya harus dibaca. Amriel. Amriel. Ya. Orang Indragiri ini, ibu. Campur. Bapak saya Melayu Riau, ibu saya Ambon. Ambon. Oh, ada Ambonnya. Oh, pantas keriting-keritingnya. Kenapa kalau Amriel? Amriel itu nama dari singkatan almarhum datuk saya. Kalau dibaca Amriel berarti mengurangi satu datuk saya. Oh. Karena datuk saya yang satu lagi adalah Amriel. Itu alasannya. Nomor yang kedua, kalau Amriel dibawa ke Jogja itu artinya amplas. Agak kurang elok kalau digandeng dengan nama saya. Mentang-mentang tamatan Jogja ini. S1, S2, S2, UGM ya? S1 saya di UGM. Selebihnya saya di Melbourne. S2-nya di Melbourne? Melbourne Uni. Wah, saya pernah ke sana ngasih seminar saya, kita nggak ketemu waktu itu. Wah, Melbourne sekarang COVID-nya gila-gilaan makanya. Ya, tapi Melbourne tetap disebut sebagai salah satu kota layak huni. Oh iya, di dunia tahu. Iya. Salah satu Melbourne, kemudian juga Adelaide, Auckland, ya Edinburgh, Reykjavik, ya kan? Betul. Vancouver, Jakarta belum masuk. Oke, kita langsung back to the topic. Sekarang lagi fenomena gilang bungkus. Fetishism. Fetishism itu apa sih, Bang Reza? Orang biasanya memuaskan fetishism ya? Fetishism ya. Orang memuaskan hasrat seksual kan biasanya dengan objek seksual ya. Tapi ternyata ada sebagian orang yang justru memuaskan hasrat seksualnya tapi dengan objek-objek non-seksual. Menurut orang normal. Betul, makanya disebut secara mudah fetishism itu orang yang menyalurkan dorongan birahinya, hasrat seksualnya, libidonya dengan objek yang tidak lazim. Dengan objek yang janggal, yang aneh, yang bukan seksual. Dipikirin orang normal. Iya. Gilang bungkus ini ya. Nah, tapi begini Mas Yoni. Sebagian ilmuwan mengatakan, percayalah, jujur saja, dalam episode kehidupan rumah tangga kita, pasti ada 1-2 masa ketika kita tertarik untuk bereksperimen dengan objek-objek non-seksual. Tidak usah diceritakan. Testimoninya tidak usah sekarang. Nanti aja di belakang. Alhasil, kata ilmuwan nih, perlu dibedakan antara fetish dengan fetishistic disorder, gangguan fetish. Apa bedanya? Nah, kalau fetish tadi yang dianggap lumrah, wajar, setiap pasutri mungkin pernah mengalami itu. Tapi kalau sudah pakai kata disorder alias gangguan, ada 2 pemaknaannya. 1, ini orang tidak bisa memuaskan hasratnya dengan objek yang lain. Yang normal. Dengan objek yang normal, dengan objek yang seksual. Harus pokoknya dia hanya bisa puas kalau pakai objek non-seksual. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua, begitu besarnya dorongan fetish itu sampai-sampai dia tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa kerja, produktivitas anjlok, mencandu luar biasa dengan fantasi-fantasi yang aneh semacam itu. Itulah 2 ciri yang harus kita cek nih, apakah kita masih tergolong kadang-kadang fetish atau sudah termasuk fetishistic disorder alias gangguan fetish. Nah, kalau kita sudah termasuk kategori 2 nih, yang disorder, yang gangguan, inilah rekomendasinya cari pertolongan, berobat, cari rehabilitasi. Oke, kita balik nih. Fenomena sekarang itu kan gilang bungkus itu kan? Nah, iya. Gilang bungkus. Ya, sekarang katanya udah di drop out ya? Kita bicarain Surabaya kan? Surabaya ya, betul. Yang Unair kalau nggak salah. Pakai jarik ya? Pakai jarik, ya. Jadi ini adalah salah satu gejala atau perbuatan fetishism itu ya?
Fetishism. Tapi kalau dia sudah berulang kali dan dalam riwayat seksnya dia tidak pernah pakai objek yang lain, tapi terus-menerus pakai objek yang satu itu, yaitu jari, maka boleh jadi ini sudah termasuk fetishistic disorder. Apalagi bahwa kan dalam kasus ini menurut saya bukan hanya bicara fetish nih, bukan hanya bicara tentang perilaku seks nih, tapi sudah ada pelecehan seksualnya. Berarti kita bisa maknakan orang ini begitu terobsesi pada fetish, sampai-sampai dia tidak bisa menggunakan cara-cara yang beradab, cara-cara yang bermartabat untuk memuaskan hasratnya. Kalau ngelihat kasus Gilang itu, korbannya kan lebih dari satu tuh banyak. ya. Banyak banget. Nah, yang kita tidak tahu apakah dia punya juga perilaku normal. Ya, kita kalau dia normal tetapi juga melakukan fetish sifatnya insidental gitu ya. Insidental tapi berulang-ulang. Iya. Makanya menurut saya bahwa ini sebutlah sebagai persoalan tentang perilaku seksual yang menyimpang. Tapi isu yang lebih mendasar bagi saya ini adalah masalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Kejahatan seksual. Kalau kita buka KUHP, istilah yang dipakai adalah pencabulan. Pencabulan. Nah, ini menurut saya lebih serius nih. Walaupun dia bilang cuman dia meminta adik kelasnya waktu itu cuman dibungkus kayak pakai kayak bungkus mayat gitu, tapi dengan jari istilahnya. Faktanya, lawan bicaranya, lawan interaksinya, akhirnya kan menolak, berkeberatan dengan perlakuan sedemikian rupa. Apalagi kalau memang itu motifnya adalah motif seks, maka sudah ini bentuk serangan seksual, bentuk pelecehan seksual. Jadi dia tuh dengan memandangin orang untuk memenuhi fantasinya, memakai jarik itu dengan cara seperti membungkus kain kafan itu udah bisa orgasme ya? Bisa. Kalau fetish ya itu cara dia untuk orgasme, cara jadi dia untuk tanpa harus dia menggesek-gesekkan atau toh dari kejauhan dia kemudian bisa melakukan swalayan, bisa melakukan masturbasi, memuaskan diri sendiri. Jadi dia mengandalkan stimulasi visual dan juga mungkin ada audio. Saya tidak tahu apakah ketika dibungkus jarik orang tersebut harus berkata-kata tertentu, merintih dan seterusnya, mengeluarkan suara atau tidak. Tapi yang jelas stimulasinya visual dari kejauhan. Nah, kemudian untuk mencapai puncak kepuasan seksualnya, bisa saja si orang ini melakukan swalayan. Swalayan. Seberapa aneh sih perilaku fetishism itu yang seperti Bang Reza? Sayangnya Mas Helmi kita tidak bisa keluarkan angka. Kenapa? Karena ini adalah perilaku. Jenis-jenisnya aja? Oh banyak, sangat banyak. Karena apapun akhirnya kemudian bisa dianggap sebagai objek yang bisa. Termasuk saya mendengar ada yang terobses ngelihat kotoran manusia. Ada yang dengan kotoran manusia, ada yang dengan mayat, ada yang dengan binatang, ada yang dengan urin, ada yang dengan urin, sampai minum urin orang lain. Luar biasa, pokoknya objek-objek yang tidak lazim, sangat banyak. Ada yang melihat kaki aja ya? Ada yang lihat kaki, jam tangan, sepatu berhak. Sepatu berhak. Apa stiletto itu? Ya, apa yang istimewa dengan itu? Bagi kita tidak istimewa, tapi bagi mereka ini luar biasa. Ada yang dengan hewan? Ada dengan hewan, zoophilia bestiality istilahnya. Apalagi? Yang seaneh apa sih? Yang paling ekstrim menurut saya ada dua, satu dengan kotoran, satu lagi dengan mayat. Jadi hati-hati yang membongkar kuburan dia. Kalau misalnya punya keluarga, sanak saudara yang meninggal dunia, kemudian dititipkan di kamar jenazah, ya kita perlu juga waspada. Jangan-jangan jenazah saudara kita diapa-apakan oleh orang-orang yang semestinya menjaga itu. Kalau kebetulan si penjaga jenazah adalah orang yang mengidap nekrofilia, suka melakukan hubungan seks dengan mayat. Masya Allah. Ini kira-kira Anda kan psikolog ya. Penyebabnya apa ya, Bang Reza? Banyak teorinya. Tapi kalau kita tinjau kasus Surabaya, itu korbannya kan semua dibungkus. Dan harus ikut instruksi. Dengan dibungkus sedemikian rupa, para korban sebutlah tidak berdaya. Saya membayangkan teori yang paling relevan untuk menjelaskan tentang si pelaku ini adalah teori tentang inferiority complex, kompleks inferioritas. Barangkali si pelaku ini rendah diri gitu. Rendah diri, betul. Rendah diri. Minder luar biasa. Minder luar biasa. Entah karena secara fisik dia punya kelemahan, entah secara intelektual, secara psikologis dia juga punya ketidakberdayaan. Itu perlu digali. Atau karena ada peristiwa yang masa lalu ya. Masa lalu. Nah, yang sayang beribu sayang, orang-orang semacam ini ternyata mengatasi atau mengkompensasi inferiority kompleksnya dengan menampilkan superiority kompleks. Jadi rasa minder yang ekstrim ditutupi dengan rasa yang seolah-olah hebat, sangat-sangat hebat. Jadi kompensasinya ekstrim. Untuk menutupi inferioritasnya itu. Nah, tambahan lagi ini bukan semata-mata menutupi inferiority kompleks, tapi superiority kompleksnya dimanifestasikan dengan fetish. Fetish plus dengan lawan
atau mitra seks yang ternyata satu jenis kelamin, yaitu laki-laki dengan laki-laki. Kalau ini laki-laki semua ya? Sepengetahuan saya dari informasi yang saya peroleh, semua yang disasar oleh pelaku adalah berjenis kelamin laki-laki. Jadi dalam kasus Surabaya spesifik, ada 3 persoalan barangkali yang harus ditangani secara tepat. Pertama terkait dengan fetishnya. Yang kedua tentang orientasi seksual sejenis, homoseksual. Ya. Dan yang ketiga terkait dengan kejahatan seksualnya. Pelecehan itu. Pelecehan seksualnya itu. Apakah fetish selalu ada hubungannya dengan kelainan seksual? Orientasi? Maksudnya Belum homoseksual? tentu. Oh, belum Ya, tentu. belum tentu. Fetish terjadi dalam ruang pribadi antara suami dan istri bisa saja. Berarti hetero pun bisa. Oh. Jadi tidak serta-merta kita katakan fetish pasti homo, tidak begitu. Fetish terkait dengan objeknya. Homo atau hetero terkait dengan lawan atau mitra seksnya. Untuk memuaskan itu? Iya, apakah satu jenis kelamin atau berbeda jenis kelamin. Ada juga yang benda doang ya? Dia melihat... Oh tepat, tanpa harus manusia gitu. Manusia Hanya gitu. dengan objek, kemudian dia maaf, sekali lagi dia masturbasi, bisa saja. Melihat sepatu hak tinggi. Sepatu hak tinggi, stalking, oke lah, stalking masih berasosiasi Ya. juga ya mungkin ya. Apapun itu, kamera, jangan-jangan clip on juga mungkin bisa berasosiasi dengan itu. Iya. Memang akhirnya sulit bagi kita untuk mengatakan orang ini kok bisa ya mencapai kenikmatan sensasi seksual dengan objek-objek semacam itu. Tapi ya itulah yang terjadi. Ada yang terobses dengan underwear. Underwear, walaupun underwear juga barangkali masih berasosiasi dengan seks. Kan tidak mungkin underwear ditaruh kepala kan. Underwear pasti ditaruh di daerah pinggang ke bawah kan. Nah itu kan asosiasi seksnya masih ada. Dulu kan ada fenomena, ada kejadian orang, pokoknya ada kejadian pencurian underwear perempuan ya. Nah, kembali 2 indikator tadi. Ya. Kalau tidak pakai underwear, dia bisa tidak menikmati sensasi seks itu? Kalau tidak bisa, pokoknya harus ada underwear, berarti sudah ada satu penanda ini. Bahwa dia barangkali sudah termasuk kategori disorder alias gangguan. Itu bisa aja dialami oleh pasangan suami istri yang quote-unquote normal, tapi mereka menggunakan benda-benda yang berkonotasi fetish. Itu sebabnya di dalam khazanah barat ya, barat Ya, ini, ya. sekuler atau bahkan mungkin ateis, fetish antara suami istri oke-oke saja sepanjang konsensual. Sepanjang mau sama mau, suka sama suka. Tidak ada penolakan dari Ada satu kesepakatan. pihak. Betul. Sepanjang kesepakatan itu sudah diperoleh, silakan. Tapi ini kita bicara konteksnya suami istri ya, dan di perspektif sana. Tapi kalau di kita kan tidak hanya persoalan masalah apakah ini absah atau tidak suami dan istri. Bukan hanya semata-mata masalah mau sama mau atau suka tidak suka, bukan itu. Tapi juga objeknya menjadi pertimbangan untuk mengatakan apakah relasi seksual ini wajar atau tidak wajar. Terapinya apa ya? Apa? Tergantung. Kalau kembali Atau mengobatinya gimana ya? Kalau kita pakai teori tadi ya, bahwa inferiority complex yang dikompensasi dengan superiority complex, maka yang bersangkutan harus diedukasi ulang. Agar terjadi perubahan berpikir dan ujung-ujungnya perubahan perilaku. Terkait apa? Terkait dengan bagaimana mengatasi rasa minder yang ekstrim tersebut. Di reset. Di reset. Kontrol Alder. Betul. Kontrol Alder. Kalau perlu restart ya. Restart. Reboot. Ya. Reboot. Nah, intinya adalah bahwa bagaimana individu yang bersangkutan bisa kok menemukan kembali rasa keberdayaan dirinya, superioritasnya, keunggulannya dengan cara-cara yang lebih masuk akal, lebih bermartabat, lebih konstruktif. Itu yang dilakukan dalam proses modifikasi perilaku terhadap orang-orang semacam ini. Tapi kalau kemudian kita pakai teori lain, ya apalagi teori lain? psikoanalisis misalnya. Tadi Mas Helmi bicara soal trauma ya. Trauma ya. Psikoanalisis itu kan sangat berkutat pada trauma, bahwa titik pusat peradaban manusia, titik pusat kehidupan manusia, apapun itu pasti berangkat dari trauma. Itu kata Sigmund Freud. Sigmund Freud ya. Nah, dengan demikian, Freudian. fetish pun pasti berangkat dari titik trauma tertentu. Dengan demikian, kalau kita pakai perspektif psikoanalisis, maka cara menterapinya adalah dengan temukan traumanya. Obatin traumanya. Traumanya tidak mungkin hilang. Tapi yang realistis adalah bagaimana orang bisa menghadapi traumanya dengan cara yang lebih Trauma itu tidak mungkin hilang. Tidak mungkin hilang. Oh. Beda dengan luka fisik, kita tersayat, barangkali besok hari akan rapat. Tapi trauma tidak akan hilang. Itu sebabnya ada istilah to forgive but not to forget. Mustahil dilupakan. Mustahil dikatakan, aku sudah lepas dari trauma. Tidak mungkin. Tapi aku mampu menghadapi traumaku.
dengan cara yang lebih konstruktif, dengan cara yang lebih sehat, dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Nah, kalau ini apa yang harus dilakukan? Nah, sekali lagi, kalau kita pakai mazhab psikoanalisis, kita Sigmund pakai Freud, gaya ya. Sigmund Freud, Freudian, ya. bantu yang bersangkutan untuk menemukan traumanya. Trauma yang niscaya berakar pada fase usia yang sangat-sangat belia. Temukan itu. Kalau gagal ditemukan, maka apa boleh buat? Prognosisnya akan negatif. Artinya, kemungkinan sembuhnya tampaknya akan sangat kecil. Kalau kita pakai kacamata psikoanalisis. Tapi kalau kita pakai kacamata modifikasi perilaku, maka kita tidak usah jauh-jauh mengajak yang bersangkutan kembali ke fase usia dini. Tidak perlu. Cukup belajar saja. Ubah gaya berpikirnya, tumbuhkan kemampuannya untuk berperilaku sesuai dengan pemikiran yang baru. Itu saja. Oh. Adakah faktor agama bisa juga menjadi faktor penyembuh atau pengurang? Mas Helmi, sayang beribu sayang, psikologi ini akhirnya berkembang dari para pemikir yang harus saya katakan ateis. Bapak psikologi modern itu adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud. Secara gen dia orang Yahudi barangkali ya, tapi agama tidak ada. Dia tidak punya agama. Justru dia katakan orang-orang yang beragama adalah orang-orang yang mengidap neurosis obsesional semesta. Alhasil, kalau kita sok-sokan pakai kacamata psikologi modern, psikologi barat, tidak relevan bicara agama. Bukankah bisa dinyatakan? Tapi saya tidak penganut itu loh ya. Iya, iya. Saya harus garis bawah Saya juga itu. nggak nuduh kok. Saya justru orang yang menentang adanya penihilan terhadap nilai agama. Ya, maksud saya bukankah dengan mengingatkan bahwa itu dosa bisa juga menjadi membuat pelaku atau penderitanya bisa mengurangi atau kembali? Ya, Mas Helmi, berarti kita harus bertitik tolak dari kesadaran baru kan ya? Ya. Kesadaran tentang adanya nilai-nilai agama. Oke. Bahwa perilaku kita senantiasa dalam kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita tidak boleh lepas dari rambu-rambu itu, begitu kan ya? Tapi persoalannya, apakah seseorang yang sudah punya kesadaran spiritual, orang yang sudah punya kesadaran religius akan juga berperilaku religius? Mungkin juga butuh proses lebih daripada sekedar penyadaran semata. Tapi bisa dong ya? Harus dong, harus. Pernah nanganin pasien fetish? Saya tidak pernah menangani fetish. Karena kebanyakan yang berkonsultasi ke saya, meminta bantuan saya adalah terkait dengan kejahatan-kejahatan yang lebih, kekerasan-kekerasan yang lebih ekstrim. Yang lebih ekstrim, semacam? Maaf ya, kesenangan pada anak-anak. Pedofil ya? Pedofil, walaupun tidak serta-merta pedofil pasti akan melakukan serangan terhadap anak-anak. Ini lagi-lagi kita dipandu oleh gaya berpikir barat yang harus membedakan antara orientasi dengan perilaku. Sebutlah, saya pedofil, pemikiran saya pedofil. Artinya, saya punya ketertarikan seksual pada anak-anak. Saya tidak terangsang oleh orang dewasa. Saya hanya pada anak-anak. Tapi apakah kemudian saya menjahati anak-anak? Kan belum tentu. Belum tentu. Okay. Sebaliknya, tetangga sebelah, dia sudah punya istri, sudah punya anak. Berarti sebetulnya dia bukan pedofil. Tapi suatu ketika istrinya sakit parah. Anaknya juga sudah dewasa pergi keluar, dengan kata lain hanya tinggal berdua. Tidak menemukan tempat penyaluran yang semestinya orang dewasa ini ternyata menyalurkan hasratnya pada anak-anak. Ini yang berita terakhir ini gila ya Bang Reza ya. Nah, ada yang melakukan pada anak kandung sendiri, ada kepada bayi. Makanya kita harus prihatin betul nih terhadap faktor situasi, bukan faktor disposisi. Faktor situasi itu akan bermain dengan prinsip tak ada rotan akar pun jadi. Karena saya tidak menemukan tempat penyaluran yang semestinya, tambah lagi iblis berkutat di kepala saya, maka saya salurkan hasrat yang tak tertahankan itu pada manusia-manusia yang semestinya harus saya lindungi, harus saya jaga. Saya kemarin agak shock ya, jadi ada seseorang pria menyalurkannya kepada bayi yang umurnya masih bulanan, sampai meninggal. Kita bicara tentang fakultatif ini. Homoseksual misalnya ya. Orang berbondong-bondong masuk lapas sebagai terpidana. Sebelum mereka sudah berkeluarga. Kalau dipilih menyalurkan hasratnya pada, maaf ini hanya ilustrasi, Anda pilih menyalurkan hasrat pada perempuan dewasa atau pada laki-laki dewasa? Kalau bisa memilih, dia pilih perempuan dewasa. Tapi di dalam lapas mana ada perempuan dewasa? Alhasil seketika begitu mereka masuk dalam lapas, mereka menjadi homoseksual fakultatif. Tak ada rotan akar pun jadi. Dan catatan, fenomena homoseksual fakultatif sudah dicatat oleh Bung Karno dalam buku biografinya yang dikarang oleh Cindy Adams. Kata Bung Karno kurang lebih ya,
Belanda menyerang saya tidak takut. Saya diasingkan ke mana? Banda, ke ND. Saya tidak takut. Ya. Yang membuat saya bergidik satu hal. Ini kata Bung Karno. Adalah melihat laki-laki melakukan hubungan badan dengan laki-laki di dalam penjara. Itu yang membuat Bung Karno takut luar biasa. Apa yang saya katakan? Fenomena homoseksual fakultatif atau berbagai macam perilaku seksual menyimpang fakultatif yang prinsipnya keterpaksaan, terdesak, keterpaksaan atau tidak ada karena pilihan. faktor situasi. Jadi Mas Helmi hari ini tampak sebagai orang wajar nih, orang sehat, orang normal, orang beradab, orang beragama baik. Tapi karena faktor situasi, Mas Helmi bisa saja dalam waktu seketika berubah. Faktor situasi. Itu sebabnya pilihlah teman yang baik, Lingkungan yang baik. lingkungan yang baik. Kita terlahir sebagai kertas yang indah, bukan kertas polos. Kertas yang indah dengan corak warna-warni yang sedemikian menarik. Tapi membuat kita jadi rusak, membuat kita jadi biadab, membuat kita jadi keji siapa? Orang sekeliling kita. Petuah itu kalau dalam bahasa ilmiah apa? Faktor situasi sangat dominan mempengaruhi perilaku Anda. Termasuk perilaku yang abnormal. Mas, saya boleh minum nggak, Mas? Oh, silakan. Berat nih, saya di acara saya nggak pernah minum, ini topiknya berat banget. Apalagi Ini saya minum dari botol atau dari gelas, Mas? Dari botol. Oke. Apalagi saya dituding-tuding begitu. Ya, jadi nah, kita kepalangan ngebahas dan saya tadi udah terlanjur bilang. Jadi di depan saya ngatakan tadi, sekarang juga kita marak berita tentang swinger gitu ya. Orang bertukar pasangan, ada yang menjualkan apa pasangannya dinikmati sama-sama, trisam dan sebagainya. Dan itu mewarnai banyak pemberitaan di komunitasnya juga sudah ada kok. Komunitasnya sudah ada. Mas Helmi pernah dengar tidak lagu disco dangdut Cinta Satu Malam? Cinta gitu? Satu Malam. One Night Stand. Iya. Itu apa kalau bukan swinger? Ya, tinggal lagi kita bicara spektrumnya kan, apakah ini one night stand sekedar kalau dilakukan oleh single dan single sih nggak apa-apa dong. Ya, anggaplah demikian. Tapi kan single dengan single juga butuh komitmen katanya. Tapi menjadi lebih ekstrim, menjadi lebih ekstrim dan tak terbenarkan kalau sudah ada cincin kan. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah swinger itu kelainan? Kalau kita barangkali perlu nerangin dulu supaya yang nonton banyak itu swinger itu apa sih definisinya? Seperti tadi Anda menerangkan fetishism ya, orang yang kalau swinger itu sebutan populer sesungguhnya. Ada orang-orang yang seolah-olah tidak bisa lepas dari obsesi akan seks. Dia harus bukan harus selalu, tapi dia sangat-sangat mencandu akan seks. Cara pemuasannya bisa saja hari ini saya mencari partner seksual, berarti saya harus menyalurkannya dengan orang lain. Kemudian keesokan harinya saya solo karir, saya swalayan, saya masturbasi. Keesokan harinya saya menggunakan cara-cara lain. Pokoknya setiap hari seolah-olah saya tidak bisa lepas dari seks. Candu total. Swinger istilah populer. Candu seks istilah populer. Oh, swinger itu sama dengan? Itu variasi. Salah satu variasi dari candu seks. Berbeda dengan hypersex. Hypersex bicara tentang intensitasnya. Swinger bicara tentang bergonta-ganti pasangannya. Oh, swing kanan, swing kiri. Berayun kiri, berayun kanan. Itu baru kita dapat tuh. Istilah macam yang aja kan? Istilah yang lebih ilmiah, istilah keilmuannya adalah compulsive sexual behavior. Compulsive sexual behavior. Perilaku seks yang kompulsif, yang berulang. Berulang. Dan kompulsif biasanya bergandengan dengan obsesif. Obsesif di kepala, kompulsif di perilakunya. Mencandu di kepala, berulang di perilakunya. Nah, tapi orang-orang yang berpedoman pada ICD itu sebutlah primbonnya. ICD itu apa sih? International Classification Disorder. International Classification on Classification Mental Disorder. On mentality disorder. Mental disorder. Okay. ICD ya. ICD dibikin oleh WHO. Di sebelahnya ada DSM. Diagnostic and Statistical Manual on Mental Disorder. Namanya beda, isinya kurang lebih sama. Intinya adalah ini primbon. ICD dan DSM. Ya. DSM dibikin oleh APA. ICD dibikin WHO. Apa kata mereka terkait dengan swinger, terkait dengan compulsive sexual behavior? Ternyata berbeda. Kalau kata DSM, itu biasa saja. Jadi biasa saja. Jadi tidak termasuk sebagai bentuk gangguan atau kelainan. Mereka beralasan karena riset tentang itu masih terlalu sedikit.
terlalu sedikit, terlalu rapuh pondasi kita untuk mengatakan ini sebagai sebuah disorder. Untuk menarik sebuah kesimpulan. Betul. Itu kata DSM. Tapi kalau kita buka ICD, bikinan WHO, itu disebut sebagai compulsive sexual disorder. Sudah menjadi sebuah gangguan. Konsekuensinya apa? Kalau kita mengacu DSM, ya sudah, mau diapakan? Bukan disorder kok. Pastikan saja bahwa orang itu tidak melanggar hukum. Pastikan saja bahwa orang itu tidak melakukan kebahayaan terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Sudah. Dia bahagia, dia produktif dengan itu, silakan. Itu kata DSM. Tapi saya tidak mengatakan ini benar loh ya. Saya justru tidak sepakat dengan itu. ICD justru konsekuensinya karena ini tergolong sebagai kelainan, sebagai abnormalitas, sebagai gangguan, sebagai disorder, maka carilah pertolongan. Carilah bantuan. Carilah pengobatan. Itu dia konsekuensinya. Berbeda. Oke. Kalau di kita sepertinya sederhana. Masyarakat kita tidak membuka pintu, tidak mau berkompromi. Belum bisa menerima. Ya, tidak bisa menerima hal semacam itu. Apalagi dari norma agama ya. Tepat. Terlarang lah ya. Terlarang. Haram. Pelakunya dihukum, rajam. Gitu kan ya? Tapi KUHP lain lagi ceritanya. Mas Helmi tahu perzinahan ya? Apa itu perzinahan, Mas? Perbuatan seksual di luar nikah. Di luar nikah ya. Oke. Masyarakat mendefinisikan perzinahan sebagai kontak seksual di luar pernikahan. Ya. Pelaku zina diapakan, Mas? Dihukum. Oleh masyarakat kita dihukum. Ya. Kita buka KUHP ya. Pahit, Mas. Perzinahan adalah kontak seksual yang dilakukan ketika salah satu maupun kedua orang sudah berumah tangga. Baru bisa dihukum. Kalau dua-duanya masih single, lalu setiap hari melakukan hubungan seksual terlarang, suka sama suka, tidak bisa dipidana, tidak tercantum dalam KUHP. Kok bisa ya? Berarti selama ini ada definisi tentang perzinahan yang berbeda antara definisi yang hidup di masyarakat dengan definisi yang ada dalam KUHP. Kenapa sedemikian bisa berbeda? Ya KUHP dibikin siapa, Bos? KUHP dibikin oleh Belanda. Jadi kita paham, mereka menganggap bahwa hubungan laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, asalkan tidak ada unsur paksaan, sah-sah saja. Bukan perzinahan. Dalam KUHP loh, getir memang. Jadi hati-hati, Mas Helmi, di sebelah misalnya ya, ada laki-laki dan perempuan, belum menikah. Masing-masing single? Ya masing-masing single. Oke. Tiap malam lah Mas Helmi bisa mendengar lenguhan mereka itu. Terus malah Mas Helmi mengerahkan warga satu RT itu kejadian untuk mengarak mereka. Iya. Apa yang terjadi di mata hukum? Yang kena pidana siapa? Mas Helmi, bukan mereka. Yang gerbek. Yang gerbek. Kenapa? Karena yang dipidana bukan mereka. Mereka karena masih sama-sama single, tidak memenuhi unsur perzinahan. Paling kita mendefinisikannya sebagai perzinahan menurut agama. Perzinahan menurut masyarakat atau nilai-nilai budaya kita juga iya. Ini menarik ya kita bicara tentang seks. Iya. Banyak juga orang nggak kepikir begini deh. Mikir. Ini betul-betul untuk melindungi masyarakat kita atau justru untuk merusak masyarakat kita? Kita buka dua pasal saja, dua saja. Ada banyak sebenarnya. Apakah prostitusi dilarang? Ternyata tidak. Yang dipidana adalah prostitusi yang dilakukan karena paksaan. Kalau suko sama suko? Bukan persoalan pidana. Itu kata RUU PKS. Bukan persoalan. Pertanyaan saya. Itu gaya berpikir seperti itu untuk menyelamatkan masyarakat kita? Oh bukan. Itu adalah racun yang justru merusak masyarakat kita. Gaya berpikir liberal macam itu datangnya dari mana? Saya yakin dari masyarakat tidak beragama. Yang tidak menerjemahkan keyakinan atau nilai-nilai agama ke dalam produk perundang-undangan kita. Prostitusi sah-sah saja, asalkan bukan berdasarkan paksaan. Ini di rancangan ya? Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Belum disetujuin tapi? Belum setujui. Saya enggak. Maka cermati ulang. Kalau perlu Mas Helmi ajak orang untuk bicara khusus tentang ini. Apakah ini undang-undang memang akan melindungi masyarakat kita? Atau justru akan merusak masyarakat kita? Oke, banyak sekali nih yang kita renungkan. Baik, ini terima kasih Bang Reza. Terima kasih Mas Helmi. Luar biasa, banyak hal. Saya belajar banyak.
Saya jarang loh dengar, menyimak gitu. Padahal judulnya Helmi Yahya bicara. Bicara ya. Harus ganti, Helmi Yahya menyimak. Menyimak. Kadang-kadang saatnya kita bicara, kadang-kadang kita menyimak. Ya. Baik, mungkin semacam closing statement. Apa sih yang bisa Bang Reza Indragiri sampaikan untuk membuat kita kembali ke topik kita semula, supaya kita normal atau mendidik anak kita tidak terjerumus kepada yang tadi ya, fetishism, kelainan, disorder dan sebagainya. Saya orang yang mencoba belajar psikologi, Mas Helmi. Ya, kan aktivis perlindungan anak juga. Betul. kan? Tapi harus saya katakan psikologi bukan segala-galanya. Agar kita bisa berperilaku bijak, berpikir dengan arif, dan membuat keputusan bertanggung jawab, jangan hanya berpatokan pada psikologi. Wanti-wanti semacam ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum, juga berlaku bagi komunitas psikologi sendiri. Dengan kata lain, apapun disiplin ilmunya, psikologi atau yang lainnya, agar bisa membuat rekomendasi yang holistik dan betul-betul bermanfaat, jangan sekali lagi hanya berpatokan pada psikologi. Pakailah kacamata agama, kacamata budaya masyarakat kita, kacamata Pancasila dan seterusnya, untuk memastikan sekali lagi pandangan kita bukanlah pandangan yang naif, pandangan yang tidak menjejak bumi, pandangan yang tidak solutif. Hadirkan diri kita sebagai bagian dari pemecahan masalah, bukan mengeruhkan masalah. Sekali lagi, kemampuan semacam itu, kesiapan seperti itu hanya bisa dihasilkan kalau kita berpikir secara holistik, multidimensional. Ini bukan semata-mata persoalan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, privat atau publik, bukan. Tapi ada sekian banyak norma, sekian banyak penanata yang juga harus kita masukkan ke dalam kepala dan hati kita. Agar, sekali lagi, keputusan yang kita hasilkan adalah keputusan yang bertanggung jawab. Thank you Bang Reza Indragiri. Terima kasih, Mas Helmi. Amriel. Jadi saya nggak mau salah juga ya. Jadi terima kasih atas pencerahan ya. Kemudian apa ya, informasi yang demikian banyak, dan kita berdoa sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, terhindar dari berbagai macam penyimpangan, ya, disorder, ya, sehingga kita menjadi makhluk Tuhan yang seperti yang diharapkan. Kita harus berperilaku, beribadah, dan juga bertindak, ya. Kita sudahi dulu ya, satu topik ini berat, tetapi terima kasih banget sudah disampaikan dengan bahasa yang sangat baik, sangat cair, sangat populer, lengkap dengan contoh-contoh dan multidimensional ya. Kita tidak bisa tali buta ya, hanya mengandalkan satu disiplin ilmu atau apapun, karena kita adalah makhluk yang juga berinteraksi dan dipengaruhi oleh banyak sekali disiplin ilmu dan dimensi-dimensi. Kita jumpa lagi dalam topik selanjutnya dengan tamu istimewa selanjutnya.